Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul habibul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Sebagai hamba, maka kita wajib bersyukur karena rahmat dan berkahnya yang tak terhingga dapat menikmati, kita sekalian dapat menikmati alam ciptaan Allah ini dengan seluas-luasnya. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang taat dan patuh melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang terakhir yang diutus membawa ajaran Islam untuk mengatur kehidupan manusia hingga akhir zaman. Kesempurnaan Islam yang menjadi patokan hidup manusia itu merupakan kenikmatan yang paling besar bagi umat manusia. Sebab dengan melaksanakan ajaran Islam berarti telah menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang penuh rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama kita agama Islam dan kitab suci Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Karena dengan ketiganya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia dan membimbingnya ke jalan yang diridhoinya, jauh dari perilaku maksiat dan segala perbuatan yang dilarang. Sehingga wajar kalau dikatakan bahwa Islam adalah agama rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian Allah berfirman lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Anbiya ayat 107. Karena itulah maka sepantasnya lah kalau kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah
karena telah membimbing, karena telah dibimbing oleh Allah menjadi umat Muhammad dan dapat mengikuti ajaran-ajarannya, yaitu agama Islam. Ungkapan rasa syukur yang sempurna adalah dengan jalan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sekaligus sebagai upaya kita meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai agama rahmat, Islam telah mengangkat harkat dan martabat manusia pada ketinggian dan kemuliaan, dan selalu konsisten dalam mempertahankan kemuliaannya. Untuk mempertahankan eksistensi kemuliaan manusia itu, Islam telah memberikan batasan tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik terhadap pertumbuhan jasmani maupun terhadap perkembangan rohaninya. Adanya tanda-tanda halal dan haram menunjukkan bahwa Allah amatlah sayang kepada hambanya. Tetapi sayangnya banyak yang beranggapan bahwa Islam merupakan agama yang terlalu picik dan sangat membatasi. Kelompok yang berpaham demikian ini menunjukkan bahwa mereka belumlah mengetahui tentang apa sebenarnya Islam itu sendiri. Bila makanan dan minuman yang dikonsumsi itu halal, maka energi yang diserap oleh tubuh akan baik dan cenderung menghasilkan perilaku yang soleh. Namun sebaliknya, bila energi itu diperoleh dari yang haram, maka kecenderungannya pun pada perilaku maksiat dan sangat sulit untuk diseru pada kebaikan, karena sudah terpengaruh oleh perilaku setan yang masuk bersama makanan dan minuman haram yang dikonsumsinya tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dabkaitum wa ma dubika in nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Al-Maidah ayat 3. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat tadi memberikan gambaran bahwa makan makanan dan minum minuman yang haram sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman harus betul-betul berhati-hati dalam mengonsumsi makanan dan minuman agar kita selamat dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi, jika sesuatu itu merupakan larangan Allah,
maka harus ditinggalkan dan berusaha untuk bisa menjauhinya. Sebaliknya, apa yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung kemaslahatan bagi diri dan orang lain. Karena itu haruslah dilaksanakan. Makanan dan minuman juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan kebersihan rohani. Karena itu di dalam Islam ada anjuran jika seseorang agar memperbanyak istighfar selama masa sakitnya. Islam juga melarang orang berobat dengan sesuatu yang haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha anzala da'a wad dawa'a wa ja'ala lakum likulli da'in dawa'un fatadawu wa la tatadawu biharamin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan untuk kamu bahwa setiap penyakit ada obatnya. Oleh karena itu berobatlah, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jamaah semua yang berbahagia, keharaman makanan dan minuman itu tidak hanya sebatas pada mereka yang mengonsumsi saja, tetapi lebih jauh dari itu, sampai pada sumber akar-akarnya, yaitu pada pengusahanya, penjual, dan siapapun yang ikut berperan serta pada makanan dan minuman yang haram itu. Sebab semuanya merupakan mata rantai yang tak bisa dipisahkan. Seseorang yang ikut berperan dalam lingkungan tersebut meskipun tidak ikut menikmati, tetapi terkena keharamannya dan terlaknat. Sebagai analog, coba perhatikan sabda Rasulullah SAW berikut ini. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan asiruha wa muqtasiruha wa syaribuha wa hamiluha wal jumulatu ilaihi wa saqiha wa ba'i'uha wa akilu samaniha wal mushtari laha wal mushtarahu laha. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah SAW melaknat tentang khamar terhadap 10 golongan: pembuatnya, 2, pengusahanya, 3, peminumnya, 4, biro jasanya, 5, pelaku atau agen atau penjualnya, 6, pelayannya, 7, pengecer atau tokonya, 8, yang makan hasil penjualannya, 9, yang membelinya atau mentraktirnya, dan yang 10, yang minta dibelikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Na'udzubillah min dzalik. Betapa dahsyat akibat dari makanan dan minuman yang haram bagi keselamatan hidup manusia. Adalah tugas dan kewajiban kita untuk menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Dan selanjutnya kewajiban kita pula untuk menyelamatkan keluarga kita dan lingkungan kita dari perbuatan yang dilaknat itu, agar kita dan keluarga terselamatkan dari api neraka. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya marilah kita senantiasa memohon bimbingan dan petunjuknya agar kita
diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dapat pula menjauhi segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula kita dapat menjalani hidup dan kehidupan sebagai orang yang istiqomah, serta mengakhiri hidup sebagai orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ur rahim wa huwa dzikrul warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal Rabban bijalalika wa kamalika ala zainil ibadi ashrafik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal ghulaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkara wal baghya was suyuqa al-mukhtalifata was syadaa'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min budani muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa 'indahu wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qad qala Allahu 'alaikum yaghfir lakum wa yadhkurkum